Shalom saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, senang sekali terus berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Kita akan lanjutkan bahasan kita dari Matius pasal yang ke-13 ayat 22. Sebagaimana biasanya, ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab di dalam seluruh Alkitab. Demikianlah Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, jangan lupa bagian ini masih lanjutan dari perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus, seorang penabur benih, menaburkan benih, sebagian benih ada yang jatuh di tepi jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan hari ini kita sampai kepada jenis tanah yang ketiga, yaitu tanah semak duri. Kalau ada di antara kita yang baru mengikuti kali ini, saya anjurkan Anda untuk melihat tayangan video kemarin dan sehari sebelumnya yang membahas tentang perumpamaan ini. Nah, menarik sekali karena dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kok bisa ya? Firman terhimpit. Saya membaca ayat ini terkagum-kagum. Kok bisa? Firman terhimpit oleh karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Itu sebabnya orang tersebut tidak berbuah. Kenapa? Karena terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Nah, apa maksud ayat ini? Jadi benih firman ditaburkan, tetapi di dalam perkembangan selanjutnya, benih ini ingin bertumbuh. Tetapi setiap kali dia ingin bertumbuh, dia dilahap oleh semak duri. Jadi semak durinya juga agresif sekali. Semak durinya juga terlalu aktif dan menekan benih yang mau bertumbuh ini, sehingga mau tidak mau benih yang akan bertumbuh ini mati dan hancur karena tekanan dari semak duri tadi. Nah, ayat ini adalah peringatan Yesus tentang pilihan yang harus kita ambil antara dunia dan firman-Nya. Jadi firman tidak bertumbuh selama kita khawatir akan dunia dan mencintai kekayaan. Wah, kok ada kata khawatir di sini? Seringkali kita tergoda untuk mengalihkan bahasan kita kepada kekhawatiran, tapi tunggu dulu. Mari kita pelajari kata kekhawatiran di sini diterjemahkan dari kata bahasa Yunaninya merimna. Nah, kata merimna dari akar katanya itu artinya adalah distraction, gangguan yang disebabkan oleh karena dunia atau cinta kepada dunia. Itu sebabnya kalimat selanjutnya dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan kalimat selanjutnya, dan tipu daya kekayaan. Jadi kekhawatiran ini bukan, oh saya khawatir, bukan. Kekhawatiran di sini berarti adanya satu gangguan, satu distraction, rasa takut kalau tidak bisa menikmati dunia, rasa takut kalau tidak bisa mendapatkan semua yang ada di dalam dunia. Itu sebabnya dikatakan dan tipu daya kekayaan menghimpit orang itu sehingga tidak berbuah. Jadi kepada kita diperhadapkan, mau pilih Yesus, pilih firman, atau pilih dunia. Kita nggak bisa pilih dua-duanya, ya firman, ya dunia, nggak bisa. Kalau kita pilih dunia, maka kita akan menjadi musuhnya Allah. Itu menurut 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab apabila seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Jadi kita nggak bisa mengasihi Tuhan selama kita itu mengasihi dunia dan mencintai lebih dari yang lain-lainnya.
Dan kalau kita membaca, apa yang diingatkan Yesus di sini selaras dengan nasihat firman Tuhan di 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu, manusia pada hakikatnya tidak bisa menghindari apa yang namanya cinta akan dunia. Itu kan hasil dari dosa yang dilakukan Hawa pertama kalinya. Pada waktu setan mencobai Hawa, setan berkata, semua buah di dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Hawa berkata, enggak kok boleh. Kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena aku akan mati. Lalu iblis berkata, enggak, kamu enggak mati. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Maka hal itu menarik perhatian dari Hawa sehingga dia jatuh dalam dosa. Inilah bujuk rayu dunia yang begitu rupa. Bahkan orang rela rumah tangganya hancur karena mengasihi dunia. Tadinya berkata, saya kerja pagi siang malam untuk keluarga. Tapi nyata-nyatanya bukan untuk keluarga. Justru rumah tangganya hancur karena dia punya simpenan entah pria atau laki-laki atau perempuan yang lain. Kenapa? Karena tipu daya dunia itu sangat-sangat mempesona. Apa yang mutlak penting justru kita tinggalkan, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus. Dan apa yang tidak penting justru kita kejar. Kita mengejar dunia dan kita mengejar kenikmatan dunia sehingga kita tidak perlu. Orang nggak peduli firman. Orang kalau diajak bicara firman nggak mau. Diajak pemuritan nggak mau. Kenapa? Orang lebih senang bekerja. Pemuritan kapan dapat duitnya? Kapan punya Tesla? Kapan punya Alphard? Kapan punya rumah mewah? Kalau saya terus bergumul dengan firman, kalau saya terus mencintai Tuhan dan firman-Nya. Nah, Alkitab sudah jelas berkata. Hari-hari ini sedang ramai YouTube tentang penistaan agama. Ya, ada yang membela juga sih. Ya. Tentang Joseph Paul Zhang yang diduga menista agama. Banyak dan tidak sedikit teman-teman yang membela dia juga. Dan berkata, ya itu kan sebagai imbas karena kekristenan ditindas dan sebagainya. Saya tidak setuju dengan hal itu. Karena bagi saya, pada waktu Anda memposting sesuatu di dalam sosial media termasuk YouTube, perhatikan kontennya. Apa yang kita kejar? Jangan karena kita mengejar subscriber, semakin banyak subscribernya, semakin banyak komisinya, semakin banyak lonceng yang dinyalakan, semakin banyak yang share, semakin banyak komisi atau pendapatan yang didapat dari YouTube. Lalu konten kita lupakan. Kita menjelek-jelekan agama lain, bahkan kita mengatakan kata-kata kotor, kita mengatakan kata-kata yang tidak pada tempatnya, padahal kita ini mengaku sebagai apologet Kristen. Membela Kristen. Nah, apa bedanya dengan pembela-pembela yang lain kalau kita juga melakukan dengan cara yang sama? Beritakanlah firman. Bukan hal-hal yang tidak benar. Jangan mengejar subscriber, jangan mengejar lonceng, jangan mengejar notification. Kalau itu yang ada di dalam hati kita, maka mulut kita tidak akan sembarangan. Kita akan berjaga supaya konten kita memuliakan Tuhan. Nah, banyak kisruh di mana-mana. Lalu yang lain lagi mengupload lagi, yang lain posting lagi. Aduh,
isinya persaingan. Tetapi di balik persaingan itu, kalau kita mau selidiki, adalah cinta akan dunia. Yang termasuk di dalamnya adalah cinta akan uang. Pelayanan pun bisa hancur karena kita cinta dunia. Memang terlihat hebat sih. Anggota gerejanya banyak, gerejanya besar, nama terkenal. Tapi di hadapan Tuhan semuanya kosong. Matius 7, 21, 23. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu. Yesus berkata, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kembali kepada motivasi hati kita. Kembali kepada tujuan. Untuk apa kita pelayanan? Kalau hanya sekedar menjadi gereja yang besar, saya rasa itu bukan maksud dan kehendak Tuhan. Maksud Tuhan adalah supaya Anda dan saya, kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang kita cari di dalam dunia ini, saudara-saudara? Saya berharap kita menaruh perhatian kepada pertumbuhan rohani. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar menjadi orang Kristen, bukan sekedar dibaptis, bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar jadi pendeta, bukan sekedar banyak subscriber, bukan sekedar gerejanya besar, bukan sekedar followernya banyak. Tapi adakah kita bertumbuh di dalam Tuhan? Sebab kalau kita tidak bertumbuh, maka firman ini terjadi dalam hidup kita. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bukan ketenaran dan popularitas yang kita cari. Bukan kekayaan sementara yang kita cari. Tapi yang kita cari adalah bagaimana kita cinta kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih kepadanya, bertumbuh di dalam pemahaman kita kepada firman-Nya sehingga hidup kita diperbarui dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami mengutamakan hal-hal yang utama. Tidak terbuai oleh dunia dan tipu daya kenikmatannya yang seringkali membuat orang rela meninggalkan Tuhan, rela meninggalkan Yesus, rela meninggalkan firman karena kenikmatan dunia yang terasa manis. Tapi ajarkan kami Tuhan mengutamakan hal-hal yang utama. Tidak tertipu oleh dunia ini, tapi kami mengikut Yesus, menjadi murid-Nya, setia sampai selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa esok di dalam bahasan selanjutnya.